Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Anara Widiarsi dengan NIM 25010500099 dengan nomor presensi 9. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk pengambilan nilai untuk UTS Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Sri Samiasih. Dalam video ini, saya akan memberikan pemahaman tentang materi terkait psikologi perkembangan. Jadi yang pertama, apa sih itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan itu adalah salah satu dari cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perubahan manusia, kemampuan, serta fungsi mental manusia dari lahir sampai akhir hayat. Ilmu ini melihat bagaimana individu berkembang secara fisik. Nah, dari keempat elemen tadi, itu termasuk dalam ruang lingkup psikologi perkembangan. Jadi yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu adalah perubahan fisik kita dari kita lahir sampai saat ini. Jadi kan setiap waktu pasti kita akan bertumbuh ya seiring berjalan waktu. Nah, pastinya akan mengalami perubahan fisik tuh. Dari wajah, dari bentuk badan, dari tinggi badan, pokoknya dari fisik yang bisa dilihat secara langsung oleh orang lain. Kemudian, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bernalar, bagaimana cara kita berpikir kritis, dan bagaimana sih cara kita memecahkan masalah. Pastinya dari kita kecil sampai sekarang, kita memiliki banyak masalah, dan itunya pasti sudah bisa dipecahkan ya. Itu bagaimana sih cara kita memecahkan masalahnya itu melalui perkembangan kognitif. Kemudian ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pokoknya ini terkait dengan orang lain. Bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat dalam kerja sekelompok, ataupun bagaimana cara kita bermusyawarah. Kemudian ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional itu hanya kita sendiri yang tahu. Karena bagaimana sih emosi kita saat di situasi tertentu, bagaimana perasaan kita pada saat itu, bagaimana perasaan kita yang sebenarnya, bagaimana emosi kita yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian, apa sih faedahnya kita mempelajari ilmu psikologi perkembangan? Jadi, ilmu ini tuh bermanfaat bagi kita supaya kita tuh bisa memahami karakteristik manusia. Nah, kenapa kita harus memahami karakteristik manusia? Ya karena kita kan hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, jika kita tidak memahami satu sama lain, maka akan terjadinya perpecahan. Dan kita sebagai calon guru tentunya sangat penting untuk memahami karakteristik manusia, karena nantinya kita akan mempelajari atau kita juga akan memberi pelajaran kepada peserta didik yang karakteristiknya berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus memahami satu sama lain peserta didik yang karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian, supaya kita bisa tahu penyimpangan karakteristik manusia. Misalnya ada yang bersifat salah dari jalurnya, ya kan? Nah, kita bisa untuk mempelajari itu supaya bertindak yang baik dan benar. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pasti pernah terbentas di pikiran kalian, apa sih itu perbedaan antara pertumbuhan sama perkembangan? Jadi, pertumbuhan itu perubahan secara kuantitatif manusia, secara fisik ya. Jadi itu misalnya kita bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, ataupun panjangnya tulang kita, dari kita masih kecil sampai sekarang. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita bersosialisasi. Dari kecil sampai sekarang tentunya kita memiliki pola pikir yang berbeda. Pola pikir anak-anak dan pola pikir dewasa. Dan tentunya itu mengalami perkembangan. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan menurut teori Erik Erikson dan Jean Piaget. Yang pertama ada usia 0-2 tahun, ini dinamakan masa bayi. Mereka belajar dari sensorik dan panca indera. Kemudian pada usia 2-6 tahun, ini dinamakan anak awal, mereka mulai bisa berbicara.
Kemudian pada usia 7-12 tahun, ini dinamakan masa anak sekolah, mereka mulai berpikir logis terhadap sesuatu yang nyata. Kemudian pada usia 12-17 tahun, mereka dinamakan masa remaja, mereka mulai berpikir abstrak dan memiliki rasa idealis. Jadi mereka mempunyai kepercayaan terhadap sesuatu yang mereka yakini. Mereka punya pendirian. Kemudian pada masa 18 tahun atau masa dewasa. Di sini mereka udah puncaknya kemandirian dan puncaknya stabilitas emosional. Kemudian ada pengertian kecerdasan. Kecerdasan itu adalah bagaimana cara kita belajar dari pengalaman, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan, dan bagaimana cara kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah. Dan ada teori kecerdasan majemuk dari George Gardner, yaitu yang pertama ada kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa, kecerdasan logistik atau kecerdasan dalam bermatematika, kecerdasan spasial atau visual gambar, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan memahami diri sendiri, kecerdasan interpersonal atau memahami orang lain, kecerdasan musikal atau kecerdasan dalam bermain musik, kecerdasan kinestik atau kecerdasan dalam bermain olahraga, dan kecerdasan natural atau cara kita memahami alam. Selanjutnya ada perbedaan antara perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif itu bagaimana cara kita bertindak, berpikir, ataupun bagaimana cara kita memecahkan masalah. Menurut Jean Piaget, anak SD itu memiliki tahap konkret. Jadi mereka itu sudah bisa memiliki pikiran logis terhadap kehidupan nyata. Kemudian ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu bagaimana cara kita mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi pada tahap anak SD kan sudah mulai diajari kosakata dari kelas 1. Kemudian sampai kelas 6 mulai itu berkembangnya bahasa. Dari yang bahasanya sederhana kemudian menjadi agak rumit dan nanti rumit. Selanjutnya adalah upaya saya sebagai guru kelak untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik. Yang pertama, saya akan menciptakan kelas yang menyenangkan supaya peserta didik bisa berani berbicara atau berani menyampaikan pendapat di dalam kelas. Jadi, zaman sekarang itu banyak ya yang malu untuk menyampaikan pendapat karena takut salah, takut dianggap aneh gitu kan. Nah, namun saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak bisa terbiasa untuk berani berbicara dan berani berpendapat. Dan kemudian saya akan menciptakan pembelajaran yang interaktif. Jadi di situ saya akan bisa disampingkan dengan membuat permainan atau ice breaking. Jadi peserta didik tidak hanya stres ya fokus belajar, namun juga bisa memiliki have fun gitu, rasa have fun di dalam kelas. Kemudian saya akan menciptakan pembelajaran secara visual atau menggunakan gambar, menggunakan alat peraga, atau bereksperimen. Nah, yang tadi adalah implementasi jika di dalam kelas. Kemudian di luar kelas, saya akan mengajak peserta didik untuk mengobservasi lingkungan dan mempelajari makhluk hidup. Jadi keingat saya waktu SD kelas 3, saya dan teman-teman saya diajak keluar oleh guru IPA SD saya. Dan di situ kami mengamati tanaman putri malu. Jadi walaupun saya sudah tahu nama tanaman itu adalah putri malu dan keunikannya adalah jika disentuh maka akan mengatup karena malu gitu kan. Nah, tapi di situ juga guru memberi penjelasan tentang ini termasuk dalam jenis tanaman apa gitu. Jadi selain untuk mempelajari juga di situ guru juga berusaha untuk melepas stres siswa karena kan di dalam kelas itu suntuk, bosen, panas gitu kan. Nah, kemudian keluar kelas jadi lebih merasa bebas gitu. Kemudian saya akan menciptakan pojok baca. Jadi di sini anak itu bisa mengekspresikan diri, bisa mendongeng, bisa berpuisi, bisa menulis cerpen, dan juga bisa berlatih berbicara juga. Kemudian, pasti kita selalu melihat ada anak yang cerdasnya unggul, cerdasnya rata-rata, maupun cerdasnya kurang.
Nah, kok bisa sih ada perbedaan tingkat kecerdasan dan bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyikapinya? Jadi, tingkat kecerdasan itu bisa berbeda karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Jadi kalau misal orang tuanya pintar atau keturunan sebelumnya pintar, itu juga akan berpengaruh terhadap keturunan selanjutnya. Sekalipun juga misalnya orang tuanya ada yang memiliki kelainan ataupun kekurangan, juga akan berpengaruh terhadap keturunan selanjutnya. Kemudian ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Jadi walaupun yang awalnya kita misalnya tingkat kecerdasannya rata-rata, itu bisa jadi kurang karena lingkungan itu tidak mendukung kita untuk berkembang. Dan karena lingkungan tidak mendukung kita untuk berkembang, otak kita tuh jadi males dan tidak berkembang. Oleh karena itu, tingkat kecerdasan otak kita itu bisa berkurang. Kemudian ada faktor sosial. Jadi faktor sosial itu contohnya ketika ada anak yang dibully dan sebelumnya itu tingkat kecerdasan itu rata-rata, bisa juga menjadi kurang. Karena apa? Karena anak yang dibully pasti tingkat kepercayaan dirinya menjadi rendah karena dibully, dan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Karena semakin kita memiliki rasa percaya diri, semakin kita memiliki rasa percaya terhadap diri kita untuk mengembangkan diri kita dan bisa mengembangkan otak kita juga. Nah, kalau misal kita tingkat kepercayaan dirinya rendah, oleh karena itu kita bisa menutup diri dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak kita. Kemudian ada faktor gizi. Jadi walaupun ada anak nih yang dari lingkungan berada ataupun dari faktor genetik yang lumayan, namun karena kesalahan gizi, misalnya ibunya itu salah makan atau dia kurang gizi, itu juga bisa berpengaruh ya, karena kan otak kita tentunya butuh nutrisi. Nah, jika nutrisi itu tidak tercukupi, maka perkembangan otak akan terhambat. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita sebagai guru untuk menyikapi tingkat kecerdasan anak yang berbeda-beda? Jadi yang pertama itu kita tidak boleh membanding-bandingkan peserta didik satu dengan yang lainnya. Jadi mereka itu walaupun tingkat kecerdasannya berbeda-beda, namun pastinya mereka memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kita bisa menyesuaikan pembelajaran kita terhadap peserta didik tersebut sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemudian, karena lingkungan itu juga berpengaruh ya, jadi kita sebagai guru itu sangat berperan. Jadi kita harus memberikan dorongan positif, kita harus memberikan motivasi supaya tingkat kecerdasan anak itu bisa berkembang, dan itu bisa disebabkan oleh kepercayaan diri yang didorong oleh motivasi. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua peserta didik supaya mereka bisa menstimulasi anak di rumah, dan kita juga bisa memberikan stimulasi dari sekolah. Jadi dari sekolah maupun dari rumah itu berjalan dengan optimal untuk perkembangan tingkat kecerdasannya. Baik, itu pemahaman materi psikologi perkembangan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.